Tuhan setiap firman.
kasih Elohim kami, Bapa kami, El Shaddai mulia yang berkuasa yang besar, dan telah Kau nyatakan kebesaran kasih-Mu di dalam putra-Mu Yahweh Yeshua HaMashiach, Juru Selamat penebus kami, dan kami selama-lamanya di dalam naungan kasih. Terima kasih. Kami siapkan hati kami menikmati setiap kebenaran, berbicara melalui Roh-Mu di dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau memagari, membentengi kami dengan para malaikat Sama yang kudus, dan semua kami diberkati, dan siapapun yang mendengar berita Injil kebenaran-Mu, semua diberkati. Dari awal hingga akhir waktu ini kami serahkan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang hal yang sering kita dengar, ya. Jadi tentang tabur tuai, ya. Tapi temanya bukan cuma tabur tuai, tapi inti tabur tuai adalah kasih. Inti dari tabur tuai adalah kasih, ya. Saudara, saya akan membawa kita semua dalam surat Rasul Saul kepada jemaat Galati pasal yang ke-6. Saya akan bacakan Galati pasal 6 ayat 7 dan ayat 8, ayat yang tidak asing bagi kita. Galati pasal 6 ayat 7 dan ayat 8, semua membaca, ya. Jangan sesat. Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Saudara, dikatakan jangan sesat, Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa maksudnya? Bagaimana caranya manusia itu bisa mempermainkan Elohim? Apakah saudara bisa mempermainkan Elohim? Bisa nggak? Bagaimana caranya? Kok Rasul Saul berkata jangan sesat, jangan mempermainkan Elohim? Jadi ada kata dua, sesat dan mempermainkan. Saudara, saya ingin sedikit menjelaskan tentang dua kata ini, sesat dan mempermainkan. Sesat itu berarti keliru, betul? Sesat berarti nggak sampai tujuan, betul? Sesat itu berarti tidak mencapai seperti apa yang kita mau, betul? Ya. Jadi ketika kita mempermainkan Elohim, kita itu tersesat, itu maksudnya. Dan kita itu benar-benar tersesat ketika fenomena yang terlihat dalam hidup kita itu mempermainkan dia. Caranya bagaimana manusia mempermainkan Elohim? Nah, begini. Setiap kita punya konsep tentang Elohim. Jadi perhatikan, ya. Manusia itu punya konsep tentang Elohim, mau dia beragama atau tidak. Mau orang Kristen, agama apapun, konsep kita tentang Elohim. Jadi misalkan suatu ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, lalu kita mulai berkata, loh, aku kan sudah setia, aku kan baik, aku kan mengasihi Elohim, kenapa dia membiarkan saya terjadi seperti ini? Kenapa dia tidak menolong saya? Kenapa dia bahkan membiarkan saya berlama-lama larut dalam penderitaan? Waduh, kalau gitu kasihnya bisa dipertanyakan. Nah, ketika kita punya konsep seperti itu,
itu kita sedang mempermainkan dia. Saudara, ya. Jadi bagaimana mungkin saudara itu menghakimi sang hakim tunggal? Nah, saudara mengerti? Kalau ada orang pesakitan ya di pengadilan, lalu ada hakimnya. Hakimnya kan yang mengadili loh. Tapi ketika orang ini diadili, orang itu mulai menghakimi si hakimnya. Hakim, kamu kok gini. Hakim, kamu kok gini. Kenapa putusanmu seperti ini dan sebagainya. Kalau di dunia orang bisa saja protes kepada hakim melalui pengacaranya, lalu ditinjau ulang kasusnya, lalu minta supaya ada ya saksi-saksi yang lain yang mungkin bisa menguatkan atau menolong dia. Karena hakimnya sama-sama manusianya, pesakitannya juga manusianya, ya, ngerti ya? Tapi bagaimana mungkin manusia dengan sang pencipta, lalu manusia itu mulai menghakimi sang pencipta. Yesua tidak cinta saya, Yesua tidak memperhatikan saya, Yesua hanya memperhatikan orang itu, padahal orang itu jelek, saya lebih rohani dari dia, kenapa kok dia tidak menolong saya, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan mempermainkan Elohim. Dan ketika kita seperti itu, kita itu sudah tersesat. Ya, saya akan teruskan ayat-ayat ini. Dan Rasul Saul berkata tentang sesat dan mempermainkan Elohim itu dengan suatu hukum. Dengan suatu hukum alam. Jangan sesat Elohim tidak mau, jangan mempermainkan Elohim. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tabur tuai itu hukum alam, saudara. Jadi ketika Rasul Saul berbicara tentang konsep tentang Elohim, lalu dia berbicara tentang manusia jangan sampai tersesat, lalu mempermainkan Elohim, itu dia mengacu kepada hukum alam, tabur tuai. Manusia itu pasti mengerti, kalau saudara menabur sesuatu pasti nuainya juga itu, ya toh? Nabur jagung keluarnya jagung, nuainya enggak mungkin loh nabur jagung keluarnya semangka, itu enggak mungkin. Jadi ini sudah ketetapan hukum alam, itu akurat 100% matematis. Jadi pagi hari ini saya akan mengajak saudara, ketika kita manusia mengkonsepkan sesuatu, maka konsep itu harus berdasarkan keakuratan yang absolut, yang tinggi. Banyak manusia menyimpulkan itu hanya dari prediksinya, menyimpulkan sesuatu dari pola pikirnya, tetapi tidak ada suatu hukum yang melandasinya, sehingga tidak akurat. Ya, saudara, sama sekali tidak akurat. Jadi banyak, kalau saya mau contohkan itu nanti khotbah saya bisa 5 jam ini, saudara. Nah, saya tidak akan berlama-lama, tapi yang jelas bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah mengikuti hukum matematis yang sangat akurat. Ya, itu juga terjadi dengan seluruh alam semesta. Bayangkan saudara, kalau matahari dan semua planet yang mengitari atau mengorbit matahari itu tidak dalam suatu perhitungan matematis yang akurat, dan bukan cuma akurat tetapi berlangsung terus-menerus, maka alam semesta ini tidak pernah ada. Semua planet bertabrakan, semuanya gelap gulita, semuanya hancur, saudara. Jadi kita lihat bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini mengikuti suatu hukum. Katakan aja matematis. Matematis itu ada perhitungannya, matematika. Seperti 2 kali 2. 2 kali 2 pasti 4. 2 tambah 2 juga pasti 4. Itu matematis namanya. 4 dibagi 2, ya 2. Kan gitu ya. 8 dibagi 4, 2. 8 bagi 2, 4. Nah itu matematis. Itu nggak bisa salah. Dan itu bisa dibuktikan dengan misalkan saudara punya kelereng. Kelereng 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dibagi 2 rata. Berarti yang kiri 2, yang kanan 2. Betul nggak? Dan ini bisa dibuktikan. Matematis itu seperti itu.
Dan saudara, ketika kita mulai berpikir tentang Elohim, tidak secara akurat, tidak secara matematis, itulah kita mempermainkan dia. Jadi kalau saudara punya 4 kelereng, lalu ada anak kecil, ini berapa kelerengnya? Anak kecil bilang 4. Lalu kita bilang, ini 4 kalau dibagi 2 bagaimana? Langsung dibagi. Nah, dia bilang 2 dan 2. Bukan 2 dan 2, 1 dan 3. Loh iya toh? Loh, dibagi 2 bisa atau 1 dan 3? Apa betul 4 kalau dibagi 2 itu 1 dan 3? Nah, kalau 4 kelereng dibagi 2, bisa satunya 1, satunya 3. Betul kan? Jumlahnya tetap 4 kan? Tapi kalau 4 dibagi 2 itu masuk 1 dan 3. 4 bagi 2 pasti 2. Kiri 2, kanan 2. Itu namanya matematis. Jadi meskipun betul 4 kalau dibagi 2 kiri dan kanan, yang 1 di kiri 1, yang di kanan 3, ya jumlahnya tetap 4, itu betul. Itu namanya bukan dibagi 2, dipisah jadi 2. Matematis itu seperti itu, saudara. Tiap perkataan punya makna. Dibagi 2 dengan dipisah jadi 2, itu beda. 4 itu dipisah jadi 2 bisa, cuma satunya setengah, satunya 3,5. Gitu? Ya bisa. Mau berapapun bisa, tidak terhitung di situ kemungkinannya. Bisa 2,5 dengan 1,5. Ya, betul nggak? Bisa 1,75 dengan 2,25. Itu tidak terukur jumlahnya. Di antara semua kemungkinan matematika yang seperti itu, manusia itu bermainnya di sana. Manusia itu bermainnya di sana. Tetapi Elohim itu, saudara, tidak bisa dipermainkan seperti itu. Kalau Elohim berkata 4 dibagi 2 harus 2. Tapi manusia bilang, loh 4 dibagi 2 itu dipisah jadi 2. Kan terserah saya. 1 dan 3 boleh, 2,5 dengan 1,5 ya boleh. Tidak, Yahweh bilang 4 dibagi 2, 2. Betul nggak? Nah, ini saya hanya memberikan analogi, saudara. Contoh, ketidakakuratan dalam berpikir, sehingga mengkonsepkan Elohim itu seperti ini. Oh, Elohim itu A, Elohim itu B, Elohim itu seperti ini, C, D, E. Padahal tidak. Itu yang namanya sesat, saudara. Mempermainkan dia. Dan dikembalikan oleh Rasul Saul kepada hukum alam. Tabur tua. Tabur tua itu benar-benar matematis. Kenapa? Karena kalau saudara menabur jagung, pasti nuainya jagung. Tepat. Tidak mungkin salah. Kalau saudara menaburnya itu 2 butir, pasti tumbuh jadi 2 pohon. Betul nggak? Jangan berharap 1 butir keluar 3 pohon. Nggak matematis sudah. Nah, saudara, jadi begitu. Matematis. Ya, ini ayat yang pertama. Kedua, kita akan baca Matius pasal 5. Matius pasal 5. Saya akan ajak saudara baca dulu, nanti saya terangkan. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Wah, ayat yang sangat familiar bagi kita. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Jadi sampai sekarang atau enggak? Sesungguhnya selama langit dan bumi belum lenyap. Berarti sampai sekarang atau enggak? Ya sampai kapanpun ketika langit dan bumi belum lenyap. Ya gitu ya. 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum langit dan bumi lenyap. Kalau langit dan bumi lenyap, Taurat lenyap. Bisa ngerti? Ya, ini gampang. Sebelum semuanya terjadi, ditafsirkan Yesus mati di kayu salib, itu berarti semuanya sudah terjadi. Apa itu? Penafsiran apa itu seperti itu? Sebelum semuanya terjadi ini ya berkenaan dengan sebelum langit
lenyap. Jadi sebelum langit dan bumi lenyap, ya ini tidak akan ditiadakan hukum Taurat ini. No, betul? Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, yang akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Shamayim. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Shamayim. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Shamayim. Sampai di situ, saudara. Ahli Taurat, orang Farisi itu ahli hukum. Kalau kita tidak lebih dari mereka, kita nggak akan masuk Shamayim. Ini serius ini ya. Jadi, lu kok bisa seperti itu? Yesus berkata, Taurat itu harus tetap diajarkan dan dilakukan. Tidak boleh ditiadakan. Diajarkan dan dilakukan. Yang mengajarkan dan melakukan semuanya menduduki tempat tertinggi dalam kerajaannya. Sebaliknya masuk neraka, saudara, kalau dia tidak sungguh-sungguh melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, saudara bisa mendengar khotbah saya tentang lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, saudara, tetapi saya akan ajak saudara membaca ayat terakhir, Roma pasal 13. Haleluya. Belum 5 menit sudah ayat terakhir, saudara. Roma 13. Haleluya. Ayat 10 dan ayat 11. Roma 13 ayat 10 dan ayat 11. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini, apa itu hal ini? Ya, kasih itu tadi, kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini itu apa? Hukum Taurat yang digenapi oleh kasih. Betul? Betul? Ya, saya ulangi ya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini, apa hal ini? Hukum Taurat yang digenapi oleh kasih. Ya. Jangan dipisah. Hal ini itu berarti kasih. Tidak, salah. Hal ini adalah hukum Taurat yang digenapi oleh kasih. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan. Cocok gak Rasul Saul dengan Yesus? Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat, tetapi aku menggenapinya. Itu sebabnya kalian harus melakukan Taurat itu dan mengajarkannya demikian. Dalam konteks Yesus, dia berkata, aku menggenapinya. Dan setelah dia menggenapinya, yaitu dengan kasihnya. Maka Taurat itu harus dilakukan, tetapi digenapkan dengan kasih. Jadi Rasul Saul itu tidak pernah bertolak belakang dengan Yesus. Ada banyak kesalahpahaman. Rasul Kepa sendiri berkata bahwa banyak orang salah paham terhadap Rasul Saul. Saudara-saudara muslim kita itu sangat salah paham dengan Rasul Saul. Mereka bilang Rasul Saul itu tidak mengikuti Yesus. Rasul Saul ajarannya itu bertentangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan dia datang tidak menghapus Taurat tapi menggenapinya. Dan semua harus melakukan Taurat. Yesus berkata. Tapi Rasul Saul bilang Taurat tak perlu dilakukan lagi. Siapa bilang? Taurat itu tidak boleh dilakukan kalau dia tidak genap. Nah, nanti saya terangkan. Ya. Jadi hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara, benarkah hukum Taurat tidak berlaku? Selama berpuluh-puluh tahun saya selalu mengajarkan bagaimana mungkin hukum Taurat tidak berlaku.
Kalau hukum Taurat tidak berlaku, lalu yang berlaku itu apa? Hukum apa? Hukum kasih. Kasih itu bukan hukum. Kasih adalah nyawa, roh dari hukum. Dengarkan itu baik-baik. Mengapa ahli Taurat orang Farisi itu dikecam oleh Yeshua HaMashiach? Celaka. Karena mereka mengerti hukum, melakukan hukum, tetapi ganjil tidak kena. 4 dibagi 2 harus 2. Ahli Taurat 4 dibagi 2 itu 1 dan 3, 1,5 dan 2,5. Ganjil, tidak genap. 4 kalau dibagi 2 supaya genap, hasilnya 2. 2 kan bilang genap. Kalau 4 dibagi 2, satunya 1, satunya 3. Ini 1 ganjil, 3 juga ganjil. Betul nggak? Nggak benar. Saudara, Yesus berkata, aku ini datang bukan meniadakan Taurat. Aku ini menggenapkannya. Berarti selama ini Taurat yang dilakukan manusia itu ganjil. Secara matematis tidak benar, tidak akurat. Ya, supaya genap, maka Yesus datang. Dialah yang menggenapinya dengan kasihnya. Nah, saudara. Jadi hukum itu tidak menyingkir, tidak disingkirkan. Loh, hukum Taurat bilang jangan mencuri. Memangnya disingkirkan, saudara boleh nyuri? Boleh? Lu ya tidak boleh, tetap tidak boleh. Jangan berzina, boleh berzina? Jangan berzina. Masalahnya tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak bersaksi dusta, tapi demi hukum itu ganjil. Hormati orang tuamu, tapi hanya demi hukum itu ganjil. Genapnya di mana? Saya menghormati orang tua saya karena saya mengasihi orang tua saya. Saya tidak mencuri bukan karena ada hukum berkata jangan mencuri, tetapi karena saya mengasihi orang tersebut. Saya tidak berzina bukan karena saya mengikuti hukum, karena dilarang berzina, takut kalau berzina masuk neraka, tapi karena saya mengasihi, maka saya tidak akan berzina. Saya memberi bukan karena dituntut oleh hukum, tetapi karena saya mengasihi. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Hukumnya tidak pernah berubah, tapi roh dalam hukum itu yang berubah. Itulah perlunya Yesus HaMashiach datang ke bumi. Saudara, orang ribut-ribut. Jadi orang Kristen itu masih harus kasih per bulan atau enggak? Apapun yang kau lakukan, jika kau tanpa kasih, semuanya sia. Itu jawabannya. Tetapi apapun yang kau lakukan, tapi karena kasih, semuanya tidak ada yang sia-sia. Amin. Itu jawabannya. Saya ini bingung, saudara, dengan pendeta, dengan apologet Kristen. Saya ini bingung. Mereka itu berdebat, ternyata esensi dari hukum itu dihilangkan. Berdebat tentang Taurat, mau tentang Taurat lalu dihubungkan dengan perjanjian baru, tetapi justru esensinya, kegenapannya yaitu kasih itu dihilangkan. Ketika itu dihilangkan, maka debat itu hanya debat agama. Debat itu hanya debat penafsiran. Debat itu hanya debat dogma, hanya debat doktrin. Dan itu selama ribuan tahun tidak pernah selesai. Yang namanya debat doktrin itu tidak pernah selesai. Jadi ada orang tanya sama saya, jadi Pak Elisa, saya perlu nggak memberi perpuluhan kepada gembala saya? Saya bilang tidak perlu. Kalau kamu tidak mengasihi dia. Untuk apa kamu memberi kalau kamu tidak mengasihi dia? Loh, tapi firman kan bilang kembalikan itu milik Elohim 10%. Loh, kembalikan milik Elohim 10%. Tapi kan nafas dari Taurat itu adalah kasih. Kalau kamu memberi itu karena hukum, kamu tidak akan diberkati. Dengar baik-baik. Dengar. Mengapa ada orang berpuasa
puluhan diberkati. Mengapa ada orang tidak perpuluhan tidak diberkati? Semakin miskin. Karena engkau lakukan itu bukan karena kasih, tetapi karena hukum. Jawabannya gampang, cuma itu. Mengapa ketika saya memberi saya semakin berkelimpahan? Karena saya memberi berdasarkan mengasihi, bukan karena tuntutan hukum. Tetapi ketika seseorang melakukan apapun berdasarkan ketetapan hukum tanpa kasih, bukan hanya engkau tidak diberkati, tetapi sia-sia. Itu juga tidak akan menjadi berkat bagi orang yang menjadi sasaran berkat tadi. Saudara, begitu mudahnya hidup di dalam Yeshua HaMashiach. Tetapi mengapa dijadikan begitu rumit? Karena kita manusia sudah berpuluh-puluh tahun beragama. Kita sudah diindoktrinasi sejak kecil. Menurut ayat ini kita harus gini, menurut ayat ini kita harus ini. Saya tanya kepada saudara, ayat-ayat firman itu ada karena adanya manusia? Atau sebaliknya, manusia itu diadakan karena ada ayat-ayat? Jawab. Loh, kok tidak bisa jawab? Ayat-ayat diadakan itu karena manusia sudah ada. Sebaliknya, atau ayat-ayat diadakan supaya manusia ada. Gampangnya gitu. Itu lebih gampang, kalimatnya saya rubah. Jadi manusia itu ada karena ada ayat, atau ayat-ayat hukum apapun ada karena ada manusia. Mana yang duluan? Duluan manusia atau firman? Ayat maksudnya. Duluan mana? Hukum-hukum Taurat, aturannya ini dengan manusia duluan mana? Betul, duluan manusia. Ketika kronologi, katakan aja kronologi, hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6, Elohim menciptakan ini. Ada nggak dia menciptakan agama? Tidak ada. Menciptakan sebuah buku yang disebut kitab suci, ada nggak? Tidak ada loh. Dia cuma menciptakan alam semesta, diakhiri dengan menciptakan manusia. Ketika manusia sudah ada, baru aturannya keluar. Jangan makan buah pohon yang ada di tengah itu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan loh. Itu perintah atau hukumnya itu keluar, tapi duluan manusia ada. Berarti tinggi manusia atau tinggi hukum? Ya tinggi manusia dengan hukum. Tetapi ketika manusia mulai beragama, maka hukum itu menguasai manusia. Hukum itu ada di atas manusia. Ini yang oleh Rasul Saul dikatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ketika Rasul Saul berkata hukum Taurat tidak berlaku, dalam konteks orang Yahudi, hukum itu di atas segalanya. Itu yang dimaksud Rasul Saul. Tidak, itu tidak berlaku lagi. Sekarang di Indonesia adalah negara hukum. Hukum dijunjung setinggi-tingginya. Hukum paling tinggi. Belgedes. Ketika hukum dijunjung paling tinggi, kita jadi seperti bangsa Yahudi. Sombong, arogan, kurang ajar, tidak taat, mengkhianat, korup. Saudara, bangsa Yahudi itu hanya mewakili semua manusia di seluruh dunia. Saya pernah khotbah itu. Betul? Mengapa Elohim memilih bangsa Yahudi? Karena dalam diri bangsa Yahudi, semua karakter bangsa-bangsa di seluruh bumi itu ada di situ. Mengapa? Karena memang bangsa Yahudi ini cikal bakalnya manusia dari Nuh. Dari Nuh punya anak Sem. Bangsa Semit. Nah, ketika dari bangsa Sem ini keluar bangsa Yahudi, maka bangsa keturunan Yafet dan Ham itu kan juga keturunan Nuh. DNA-nya kan sama. Saya mewakili semua. Bisa ngerti? Nah, itu jawabannya. Kenapa bangsa Yahudi kok dipilih? Karena bangsa Yahudi mewakili semua. Loh, kenapa kok enggak Yafet atau Ham aja? Enggak. Karakternya beda. Yahweh memilih Sem karena karakternya itu yang dikehendaki Elohim untuk menurunkan Masiah. Yafet karakternya tidak memenuhi syarat,
Ham apalagi sudah dikutuki sama bapaknya sendiri. Saudara kalau tanya, lo apakah Elohim memilih itu manusia itu menurut karakternya? Iyalah. Kenapa dia memilih Raja Daud? Kok tidak memilih kakaknya yang gagah-gagah itu? Dikatakan oleh firman, karena Yahweh itu tahu hatinya Daud. Dia itu menilai manusia sampai di dalamnya. Manusia memilih orang hanya di luar yang nampak. Loh saudara, jadi Elohim itu memilih seseorang juga berdasarkan karakternya. Sem itu karakternya sangat senang Elohim, sehingga dia terpilih untuk menjadi bapaknya Masiah, saudara. Nah, ini saya tidak mau khotbah secara itu khusus ya. Kembali lagi, jadi kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Yesus berkata, aku datang menggenapi hukum Taurat. Karena dialah kasih itu. Elohim itu kasih. Kasih itu juga berasal dari Elohim. Dan karena asal kasih adalah Elohim, atau Elohim adalah sumber atau pusat kasih, maka sang sumber kasih ini memberikan kasihnya kepada manusia. Dan itu diejawantahkan, dimanifestasikan, diekspresikan dalam wujud putra Elohim, yaitu Yahweh Yeshua HaMashiach. Dialah kasih itu. Dan ketika Yesus datang, itu sebabnya dia berkata, aku ini bukan menghapus hukum Taurat, tapi aku ini mengembalikan kepada esensinya yang sejati. Hukum itu semua diberikan. Saudara, saya mau sedikit nyimpang. Hukum hanyalah suatu fenomena. Melanggar hukum juga adalah fenomena. Artinya gini. Seketika seseorang memukul seseorang, dipukul, buah, itu namanya fenomena, sesuatu yang kelihatan. Tapi esensi di balik itu ada. Kenapa kamu memukul dia? Karena aku benci sama dia. Bisa ngerti ya? Lah, benci ini tadi, itu esensinya. Kenapa saudara kok bentak seseorang? Membentak ini hanya fenomenanya, ekspresinya. Tapi kenapa kamu bentak? Iya, aku jengkel sama dia. Jengkel adalah esensinya. Ya. Nah, ketika manusia itu dalam hidup sehari-hari melakukan ini dan itu, semua yang dilakukan itu fenomena. Mencuri, membunuh, itu semua fenomena. Tetapi esensinya, alasan pokoknya kenapa orang membunuh, karena dia benci, karena dia tidak mengasihi. Nah, kalau saudara mengasihi, kira-kira bunuh nggak? Yang mengasihi tapi bunuh itu cuma boleh Elohim toh. Karena dia mengasihi putranya, maka dia bunuh putranya. Bisa ngerti? Nah, manusia nggak bisa. Hanya Elohim yang bisa membunuh justru karena kasih. Saudara nggak bisa membunuh karena kasih. Kalau saudara bunuh, pasti itu karena kebencian, karena amarah. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa marah kepada saudaranya tanpa alasan, dia sama dengan pembunuh. Yang bisa membunuh tapi justru karena kasih, itu cuma Elohim. Karena begitu besar kasih Bapa ke dunia ini, sehingga dia memberikan putra yang tunggal agar mati di kayu salib. Hanya dia yang bisa melakukan itu. Kita nggak bisa. Nah, semua yang kita lakukan adalah fenomena. Nah, hukum itu ada ketika fenomena itu keluar dari esensi. Nah, gitu ya. Jadi kenapa kok ada hukum Taurat? Kenapa kok ada hukum dalam agama apapun? Karena fenomena-fenomena yang terjadi, ekspresi kehidupan manusia, itu melenceng dari esensinya. Esensinya adalah kasih, tapi manusia mulai fenomenanya itu semua tidak sesuai dengan kasih. Mencuri, berbohong, merugikan orang, memaki orang, menjolimi orang, memfitnah orang, merugikan orang. Ini semua fenomena yang melanggar, yang tidak sesuai dengan esensi, yaitu kasih. Sehingga karena manusia itu sudah ribuan tahun, saudara, melanggar esensi,
yaitu fenomenanya hidupnya sembarangan. Maka agama itu mengembalikan manusia fenomena yang sebenarnya harusnya begini. Bisa ngerti? Jadi bahkan ketika Taurat diberikan, Taurat itu hanya menyadarkan manusia, kamu itu salah. Kamu tidak boleh bunuh orang. Kamu harus mengasihi orang. Masalahnya hukum itu hanya mengharuskan mengasihi, tapi tidak bisa memberikan kasih. Ngerti gak saudara? Hukum Taurat itu juga, inti dari Taurat, kasihilah Yahweh dan kasihlah sesamamu. Tapi itu hanya hukum. Hukum bilang kasihlah. Hukum tidak bisa memberikan kasih. Itu sebabnya sekalipun di dalam seluruh Taurat itu intinya ada hukum yang namanya kasihilah, tapi tetap manusia tidak bisa mengasihi. Karena hukum justru lebih membebani manusia ketika hukum berkata kamu harus mengasihi. Ngerti nggak? Manusia itu sudah tidak mengasihi kok. Fenomena yang terjadi, ekspresi yang terjadi, manusia dengan segala kebejatannya, kejahatannya, perbuatan yang merugikan orang lain, itu berarti dia tidak bisa mengasihi. Tetapi lalu hukum berkata, kasihilah sesamamu. Loh, apa? Orang yang memang penuh kebencian, tidak ada kasih, lalu hukum bilang, kamu harus mengasihi. Anak kurang ajar sama orang tua, anak mukul orang tua, berarti tidak mengasihi orang tua toh? Lalu pendeta dipanggil, sini, benar kamu mukuli orang tua? Iya. Benar kamu memaki-maki orang tua? Iya. Tidak boleh ya. Nah, kamu harus mengasihi orang tua. Ini loh hukumnya ada, kasihlah, hormatilah ibu bapakmu. Ora bisa, saudara. Pendeta itu hanya ngomong kamu harus mengasihi, ya caranya. Beda dengan Yesus. Yesus adalah kasih yang datang ke bumi, dan ketika dia mati dia berkata, aku akan datang kembali, aku berikan rohku dan aku membawa kasih Bapa ke dalam hatimu, sehingga engkau bisa mengasihi aku dan mengasihi sesama. Bisa ngerti? Itu artinya kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan sebagai antidot atau sebagai sesuatu yang melawan fenomena-fenomena yang tanpa kasih. Tetapi hukum itu tidak pernah bisa memberikan kasih di dalam diri manusia. Itu menjadi alasan Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hukumnya tidak pernah dibatalkan. Dengar, kalau hukum itu dibatalkan hanya bisa ketika fenomena dari pelanggaran terhadap esensi hukum, yaitu kasih, itu sudah tidak ada lagi. Dan itu ditandai dengan langit dan bumi yang lenyap. Sebab ketika langit dan bumi lenyap, maka apapun yang dilakukan manusia itu langsung kelihatan esensinya. Jadi ketika saudara mencapai suatu keadaan di mana dimensi roh, ya, dimensi getaran, dimensi frekuensi, dimensi supranatural, dimensi ilahi, apapun itu penyebutannya, mau dimensi ke-5, ke-6, ke-7, wah itu sudah. Ada orang bilang samayim tingkat 7, itu berarti samayim itu ada tingkat dimensi 1 sampai 7. Wah, 7 berarti dimensi paling hebat. Di dalam dimensi-dimensi supranatural yang seperti itu, sebelum saudara ngomong, pikiranmu itu sudah ketahuan. Ngerti gak? Sebelum kamu bertindak, kemauanmu untuk bertindak itu sudah langsung ketahuan. Itu sebabnya di dalam dimensi itu hukum itu tidak berlaku lagi. Karena hukum itu hanya mengantisipasi fenomena. Sedangkan dalam dimensi spiritual, dimensi ilahi, sebelum fenomena terjadi, maka langsung bisa ketahuan. esensi dari tindakan.
niatmu baik atau jahat itu langsung ketahuan sebelum kamu melakukannya. Bisa ngerti ya? Nah, itu sebabnya, dan itu akan terjadi ketika langit dan bumi lenyap. Karena ketika langit dan bumi lenyap, semua manusia sudah binasa dan kebangkitan terjadi, maka manusia itu masuk dalam dimensi supranatural, di mana fenomena tidak berlaku lagi. Penghakiman langsung terjadi karena esensi yang ada di dalam diri manusia. Kalau saya ngomong ini sudah ngerti nggak? Hah, ngerti nggak? Kok rasanya kalau saya kok nggak ngerti? Kalau nggak ngerti boleh tanya ya minggu depan ya. Ya. Nah, itu ada kaitannya. Jadi kalau membaca firman tanpa mengerti seperti yang saya katakan ini, saudara kan bingung. Maka penafsiran-penafsirannya bisa ngawur, gak karu-karuan. Oh, dia datang menggenapi Taurat karena Taurat sudah digenapi. Kita tidak perlu menggenapi Taurat lagi. Kita tidak. Lu tidak ada manusia disuruh genapi Taurat itu. Dari mana kata-kata menggenapi Taurat? Yang bisa menggenapi Taurat itu hanya Yesua. Mana bisa manusia menggenapi Taurat? Oh, Taurat itu diberikan hanya sebagai antidot atau sebagai lawan dari fenomena dari perbuatan manusia yang tanpa kasih. Bagaimana manusia itu bisa menggenapi Taurat? Manusia bisa menggenapi Taurat kalau manusia itu adalah kasih. Ada manusia adalah kasih? Kan tidak ada. Manusia adalah tanah, bukan kasih. Itu sebabnya yang bisa menggenapi Taurat, yang menggenapi hukum, menggenapi agama, itu cuma Yesus Masih. Agama Kristen tidak perlu dihapus, tapi esensi dari agama Kristen itu harus ada, yaitu kasih itu tadi. Dan kasih itu tidak bisa dipisahkan dari Yesua Hamasiah. Jadi saudara, kalau ada orang ngomong kepada saudara, jadi orang Kristen itu boleh nggak judi? Oh, ya. Orang Kristen boleh nggak berjudi? Boleh kalau berjudinya dengan kasih. Kira-kira kalau berjudi itu alasannya kasih atau alasannya kepingin sugih? Nah, boleh kalau karena aku mengasihi Yesus dan sesama, itu sebabnya aku berjudi sekarang. Loh, saya bilang nggak apa-apa kamu judi kalau menang kayak aku kabeh. Ada orang berjudi lalu semuanya disumbangkan ke gereja, lalu menang lagi sumbangkan gereja lagi, ada. Loh, kalau berjudi itu kan cuma cinta sama dirinya sendiri, betul nggak? Ada yang suka judi nggak? Boleh nggak ya saya dansa? Orang Kristen ya? Boleh nggak dansa? Ya boleh lah, suami dengan istrinya. Ya, dansa suaminya orang sebelah dengan istrinya orang sono. Itu tutup dansa dengan selingkuh. Bisa dansa, aku dansa dengan tetanggaku. Itu loh, tante sebelah itu cantik, nggak kayak istriku gembrot. Itu aku lakukan demi kasih. Kasih apa? Hah? Kasih apa ya? Ada yang gitu? Tidak ada. Dilakukan itu semua karena kasih. Loh, apakah semua yang kita lakukan itu karena kasih? Tidak, jawabannya. Ada banyak orang melakukan bukan karena kasih. Karena senang dilihat orang, karena senang dikagumi orang, karena senang dipuja-puja orang, bukan karena kasih. Saudara, apapun yang kita lakukan tanpa kasih itu tidak berguna, sia-sia. Nah, ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau tanya? Ada orang bilang gini, ngapain Pak Elisa itu? Sudah jemaatnya disuruh 1/10, masih 1/7 lagi. Apa-apaan itu? Loh, masalahnya itu bukan 1/7-nya, masalahnya itu kamu mengasihi enggak? Kalau kamu mengasihi, kok 1/10, 1/7? Meskipun semua berikan kan bisa. Bisa nggak? Andai saya itu memberi orang itu hanya berdasarkan 1/7, wah sudah
udah banyak yang tidak tak beri. Kalau saya memberi itu kan berdasarkan kasih, maka seumur hidup saya tidak pernah berhenti memberi. Jadi kalau saudara ditanya gerejamu itu sesat, mengharuskan persepuluhan dan mengharuskan sepertujuh. Saya pernah mengharuskan sepersepuluh, sepertujuh. Pernah mengharuskan? Saya kan cuma ngajar, saya kan tidak pernah mengharuskan. Ada di sini yang kalau tidak perpuluhan saya panggil, kamu kok tidak perpuluhan, berarti kamu tidak cinta Yesus, kamu masuk neraka loh. Ada yang saya panggil gitu? Tidak pernah. Malah ada jemaat yang saya bilang, kamu tidak usah kasih perpuluhan ya, kamu tak kasih aja tiap bulan, apa kamu miskin gitu? Apa yang kamu kasihkan? Perpuluhan opo? Pak, saya bisa memberikan perpuluhan tenaga opo? Omonganmu yang kurang, tenaganya lemes. Mau dikasihkan apanya? Loh, saya bisa melarang orang tidak memberi perpuluhan karena saya mengasihi. Tidak ada hukum apapun yang bisa melawan kasih. Saudara ngerti? Tapi kalau saudara bisa memberi, berilah karena mengasihi. Kenaan itu, gembalamu itu, mobilnya sudah ada 2, 3, dikasih perpuluhan terus. Oh gitu. Kalau kamu mengasihi, bisa kamu bilang keenaan. Seorang suami mengasihi istrinya, dia memberi istrinya uang, memberi apa aja. Lalu suatu hari bilang, waduh bu, kon iki enake uripmu. Apa? Ya mau tak kei terus. Keenaan, mulai sekarang gak tak beri. Ada yang gitu? Ada suami gitu sama istrinya? Suami seperti itu perlu dibaptis 7 kali lagi. Ada seorang ayah kepada anaknya itu. Saudara, saya mau tanya, kenapa sih orang-orang yang kaya konglomerat itu, yang sudah kaya raya, uangnya triliunan, kerja terus? Waktu ditanya, kamu kenapa kerja terus? Supaya keturunan saya hidupnya enak. Kerja untuk keturunannya, karena dia mengasihi anak cucunya. Kerjanya itu nggak mau berhenti-berhenti. Uangnya sudah triliunan masih kurang terus. Dia bilang karena aku mengasihi keluargaku. Lu kasih itu gak ada batasnya, betul nggak? Kasih itu gak ada batasnya. Kok 10%? Kalau saudara mengasihi saya, saudara memberi itu gak ada batasnya. Wah, wis tak kei perlu 10%, wis kurang apa meneh. Apalagi sepertujuh. Sepertujuh bukan untuk saya. Sepertujuh untuk semua pembangunan, untuk semua masyarakat, untuk semua loh. Sepertujuh itu bisa untuk masyarakat juga. Untuk bantu kelurahan kalau butuh dana, ya saya ambilkan dari sepertujuh. Bayar iuran sampah itu ya sepertujuh. Saudara pikir buang sampah, loh saya naik dewe, gak pernah bayar. Ya itu dengan sepertujuhmu. Supaya kita hidup itu ya bener di hadapan pemerintah. Ada sumbangan-sumbangan ya sepertujuh itu yang keluarkan. Itu sebabnya jemaat itu memberikan sepertujuh. Kalau saudara bilang, wah banyak loh, 1/10 sama 1/7. Banyak mana dengan 100%? Ayo. Jawab. 1/10 dengan 1/7 itu cuma 24%. Banyak mana dengan 76% yang ada pada kamu? Lebih banyak mana? Elohim itu nggak pernah mau membuat kita itu lebih sedikit daripada yang harus kamu berikan. Yang kita berikan itu menurut hukum itu fenomenanya itu sebagian kecil yang kita berikan. Tapi bahkan memberikan itu fenomena memberi tanpa roh, yaitu kasih. Tidak ada gunanya saudara memberi. Itu sebabnya kalau ada jemaat, loh ini pertanyaan yang sangat klise. Saya ini khotbah itu sudah mulai umur 16 tahun saudara. Bayangkan umur 16 tahun saya mulai khotbah, ini sudah umur 62, mau 62 nanti, ya tahun ini. Itu berarti saya khotbah berapa tahun sudah? 62 dikurangi 16, 40. Saya tuh khotbah 46 tahun loh saudara. Di sini aja banyak yang usianya belum 46 tahun, betul nggak? Selalu pertanyaan klise itu soal perpuluhan, aneh.
saya Pak memberi per bulan, kok tidak diberkati? Kok saya tambah kekurangan, tambah miskin? Hukum tabur tuai itu bukan berkenaan dengan kasih, tapi berhubungan dengan fenomena alam. Ini yang saudara harus tahu. Jadi kalau orang mau memberi persepuluhan, itu menabur, betul? Menabur, berarti saudara memberi 1/7 itu menabur. Kalau kamu menabur, nuai nggak? Pasti menuai. Nggak bisa enggak. Sebab kalau tidak seperti itu alam semesta ini hancur. Tapi pertanyaannya, tapi buktinya banyak loh. Orang itu memberi gereja tambah miskin. Iya, karena dia memberi fenomenanya tanpa disertai esensi, yaitu kasih. Kalau itu dengan kasih, maka itu pasti kasih dan hukum alam semesta itu selalu terjadi berbarengan. Itu sebabnya mengapa ketika kasih diberikan di Bukit Golgota, terjadi gerhana matahari selama 3 jam. Kasih ketika dinyatakan, maka fenomena alam semesta juga menyatakan dirinya. Kegelapan, guntur, gila, itu semua fenomena alam. Kasih itu menggenapi hukum alam. Kasih menggenapi hukum tabur tuai. Itu sebabnya temanya saya beri, inti tabur tuai adalah kasih. Inti dari hukum Taurat adalah kasih. Tabur tuai itu sesuai dengan hukum. Mau hukum agama, mau hukum di dalam alam semesta. Saudara, tanpa kasih maka tidak akan tercapai tujuan ketika hukum itu diberikan. Hukum itu diberikan tujuannya agar fenomena yang terjadi, hukum tabur tuai itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi ternyata tidak bisa. Karena apa? Karena esensinya sudah hilang. Esensi dari hukum yaitu kasih itu sudah hilang. Itu sebabnya kegenapannya diberikan oleh Yesus Masiah. Maka Yesus Masiah adalah kegenapan dari hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Hal itu harus kita lakukan. Rasul selalu berkata, artinya jangan pernah fenomena hukum itu kamu langgar. Fenomena hukum kamu tinggalkan demi kasih. Keliru. Justru karena kasih demi kasih, mari fenomena hukum itu kita laksanakan dengan roh yang baru, yaitu dengan hati yang mengasihi. Sekarang kalau ada seorang suami bilang sama istrinya, Beb, Beb itu dari kata babi ya. Nggak percaya. Babi itu tulisannya. Baby. Tapi tulisannya kan apa babi toh? Ya. Pak Lisa saya itu sayang sama babi. Soalnya apa? Sudah disembelih, kepalanya dipotong, itu masih tersenyum. Nggak percaya ya? Lihat itu kalau kepala babi itu lihat kan tersenyum. Saudara, kepala masih nempel di tubuh, merengut terus. Kan lebih elek toko babi. Ya, kamu udah doain babi soalnya kamu lebih elek dari babi. Aduh, kejem banget ngomong. Loh iyalah, babi itu loh digemuk-gemukkan lalu gak apa-apa aku beliin panganan. Saudara kalau sudah gemuk itu kan gemuk sendiri toh, ya. Ya. Maksudnya kalau sudah punya berkat banyak gak mau dibagi toh, dinikmati sendiri toh. Bagus mana binatang sama manusia? Saya bilang bagus binatang. Binatang memberikan segalanya untuk manusia. Manusia tidak pernah memberikan segalanya untuk binatang. Ya toh? Tuh, salah saya ngomong. Ya. Kembali lagi jadi saudara, tidak mungkin kita ini ketika hukum atau Taurat itu kita tinggalkan demi kasih, itu kebodohan. Ya. Justru kasih itu diberikan agar ketika melakukan atau tidak melanggar hukum, kita itu ketika melakukan hukum itu dengan hati yang baru, dengan hati yang mengasihi. Ada ini,
Suami bilang sama istrinya, Beb, apa Pak? Beb kok Pak ya? Beb, kita apa ya? Aku ini ya sudah banyak memberi kamu, ya toh. Sekarang, tapi aku ini apa ya? Terpaksa aku memberi kamu. Lu kenapa? Terpaksa Pak? Soalnya aku tidak cinta sama kamu. Aku tidak mengasihi kamu. Terpaksa aku ngasih. Lu kalau tidak mengasihi, kalau memberi pasti terpaksa toh. Lu betul nggak? Ya pasti terpaksa. Jadi bagaimana Pak? Lah daripada terpaksa, lebih baik mulai bulan depan tak kasih uang kamu. Bener nggak logikanya? Bener nggak logikanya? Itulah logika yang dilakukan oleh manusia. Ketika gagal beragama, lebih baik tidak beragama. Harusnya si suami itu, istrinya jawab gini, loh Pak, kalau kamu terpaksa memberi aku karena tidak mengasihi aku, ya kamu ya berdoa lo pada Elohim supaya kamu bisa mengasihi aku, sehingga kamu yang memberi nggak terpaksa. Harusnya gitu tuh. Harusnya gitu tuh. Tuh harusnya gitu tuh. Bukan, ya daripada memberi terpaksa karena nggak mengasihi, lebih baik nggak memberi. Gitu. Pak Elisa ngajar lebih baik. Kalau perpuluhan itu enggak, tanpa kasih enggak diberkati. Ya lebih baik enggak perpuluhan kayak gitu. Bener itu. Loh, kan yang paling baik adalah memberi dengan kasih. Jadi dalam hidup sehari-hari pun ya seperti itu. Ada istri-istri terima di sini. Kalau suaminya bilang mulai minggu depan, bulan depan, kamu enggak kasih uang belanja, boleh dewe. Apa aku gak cinta kon, gitu. Ya paling istri bilang, masih gak cinta gak apa-apa, seperti duit. Esensinya gak ada, gak apa-apa, yang penting fenomenanya. Amin. Udah. Disuruh amin menengahnya. Gak apa-apa, bojoku isu cinta apa angkum, seperti duit terus teko. Lu ada loh yang ngomong gitu. Saya ini konseling pernikahan itu banyak sekali saudara. Yang aneh-aneh seperti ini ada. Saya relakan suami saya kawin 1000 orang pun kayak Salomo nggak apa-apa, terkenal. Yang penting saya tetap dikasih jatah saya ini. 1 bulan pokoknya 100 juta, tidak kurang. Lebih boleh. Saudara? Inilah fenomena kehidupan. Jadi saudara mengerti sekarang, inti dari tabur tuai adalah kasih. Ada orang saudara, ini mau jam 8 ya. Ada orang tanya sama saya, kenapa saya ini mengasihi Yesua? Saya ini mengasihi dia. Tapi kenapa saya ini diizinkan mengalami hal yang menyakitkan? Jadi kamu mulai menduga atau mulai percaya bahwa Elohim itu salah memperlakukan kamu. Iya kan? Bener lah. Saya ini sudah setia, sudah mengasihi. Lah kok saya ngalami hal yang menyakitkan? Yesus ini apa sih? Lah ini kan mulai nyalakan dia loh. Itu mempermainkan dia. Kamu tersesat. Apapun yang terjadi yang kita alami dalam hidup kita, selalu ada hubungannya dengan tabur dan tuai. Dengarkan itu baik-baik. Dan sebagai orang yang sudah mengenal Yesus Masiah, tabur tuai itu harus disertai dengan esensinya, yaitu kasih. Ketika mau menabur tanpa kasih, nasibmu akan lebih buruk dari orang yang tidak punya kasih tapi menabur dengan benar. Ini kata-kata saya ini tidak pernah diucapkan oleh pendeta manapun. Ya, dengar. Orang dunia hukumnya hanya berlaku menabur dan menuai tanpa kasih. Dan mereka akan menikmati tuaian dari taburannya. Tetapi orang Kristen yang sudah memiliki Roh Kudus,
tabur tuainya harus disertai dengan Roh Kudus, yaitu kasih. Ketika tanpa kasih, apapun yang kau tabur tidak akan kau tuai sesuai dengan yang kau harapkan. Itu yang dimaksud, barang siapa tahu kebenaran banyak, dia dituntut banyak. Saudara tanya, orang dunia itu kenapa ya kok diberkati? Saudara berkata, kenapa orang dunia diberkati? Orang-orang dunia yang bukan Kristen itu menabur luar biasa. Saudara perhatikan saja orang-orang dunia yang kaya-kaya itu. Mereka itu sedekahnya itu puluhan miliar, ratusan miliar tiap tahun. Saya ini pernah beberapa kali diutus oleh orang-orang kaya itu untuk membagikan sedekah. Pernah di kampung di Wonosalam di selatan Malang itu, satu mobil penuh itu bingkisan-bingkisan. Itu saya dipercaya untuk khotbah di suatu desa sambil membagikan berkat-berkat juga, uang amplopan banyak sekali. Itu orang kaya, rumahnya di Manyar Kutoarjo. Saya sering mimpin ibadah persekutuan doa di rumahnya. Itu waktu itu usia saya ya, masih sekitar 30 tahun. Dia kaya, tapi dia itu tidak pernah lupa dengan nasibnya orang miskin. Dia membagi-bagi terus. Saudara, konglomerat di Indonesia ini, orang-orangnya itu sangat dermawan. Bukan kekayaannya itu dirinya sendiri, tidak. Apa yang dia tabur dia akan tuai. Itu hukum alam semesta, itu matematis, itu akurat. Tidak bisa melenceng. Dengarkan itu. Banyak orang Kristen tidak mengerti. Kalau dia menabur, dipikir dia nanti menabur banyak, nuainya sedikit. Loh, berarti Elohim mempermainkan kita. Berarti hukum alam semesta kacau balau. Tidak. Tapi masalahnya kalau kita sudah ada di dalam Yesua, maka tabur tuai itu harus ada esensi atau intinya, yaitu kasih. Karena tanpa kasih, sia-sia. Jadi apapun yang terjadi, itu karena hukum tabur tuai. Ya, barusan itu saya live streaming dengan jemaat Blessing Church minggu lalu. Ya, sempat saya ditanya, loh bagaimana Mbak Elisa? Ini mami, ya, ibu setia, mami setia ini. Kenapa kok mami setia ini kan tiap pagi renungan, tapi kenapa kok stroke sekarang? Kok diizinkan sama Elohim? Kan mami mengasihi Yesua. Pertama, mami mengasihi Yesua atau tidak, yang tahu cuma Yesua. Saya tidak terlalu tahu. Saya hanya bisa lihat fenomena yang di luar. Tapi yang melihat hati manusia hanya Elohim. Itu yang pertama jawabannya. Kedua, saya bilang, sejak di Tomohon, tekanan darah mami, tensinya itu kalau saya ukur 156, saya selalu bilang, minum obat. Tensi jangan lebih dari 120, minum obat. Mami selalu menjawab, tapi dokter itu, dokter Anu, dokter si A, dokter si B bilang, mami kan sudah tua usianya, 70 tahunan. Itu nggak apa-apa, normal, 150 ke atas. Saya bilang tidak normal. Tidak peduli umur kita berapapun, tekanan darah harus tetap 120, itu optimal. Bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit, optimalnya 120. Saya sendiri ini tekanan saya antara 95 sampai 105. Kerendahan. Sering ngeliam. Nah, saya bilang minum obat, tapi mami tidak pernah mau menurut. Mami lebih percaya dokter. Akhirnya ini terjadi. Karena kalau orang standby-nya itu 156, itu standby. Jadi tekanan darahnya itu standby 156. Ketika ada suatu hentakan emosi, ya, ketika ada hantaman emosi, baik itu kegembiraan yang berlebihan atau kesedihan yang berlebihan, itu bisa tekanan darah itu mendadak bisa naik sampai 200 ke atas. Dan kalau itu usia sudah agak tua, 50 tahun ke atas itu ya manula mulai ya setengah abad lebih ya. Itu pembuluh-pembuluh darah itu mulai mengeras ya. Mulai pembuluh-pembuluh darah itu aterosklerosis ya, peradangan arteri, peradangan pembuluh darah.
Itu ketika hentakan tekanan darah itu 250 gitu. Otos itu saudara, pembuluh darahnya. Kalau hanya pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil, masalahnya yang di otak mesti yang kehantam. Lalu orang itu stroke, saudara. Saya bilang gitu. Jangan bilang mengasihi Yesus, tapi kamu tidak menjaga makananmu, minumanmu, kamu tidak bertanggung jawab dengan apa yang masuk ke mulutmu. Kamu tidak bertanggung jawab dengan kesehatanmu, hidup seenaknya sendiri. Saya bilang, apa yang kamu tabur kan kamu tuai. Bisa ngerti, saudara? Dia itu tidak pernah salah. Kamu pikir dia bisa salah? Saya ini kenapa ngalami gini? Ada yang keliru ini. Siapa yang keliru? Ya kita sendiri yang keliru. Tidak pernah Elohim keliru. Kalau Elohim keliru melenceng 1 detik saja, maka alam semesta ini akan bertabrakan. Bisa ngerti? Kita menjadi orang Kristen itu, jadi orang Kristen yang logis, orang Kristen yang realistis, orang Kristen yang berpikir dengan benar dan baik, cerdas, bukan mempermainkan dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan seseorang, tidak peduli, semuanya karena tabur dan tuai. Yang aneh, saudara, sebelum saya mengakhiri, ini sudah jam 8:05. Yang aneh adalah ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan, kita selalu bertanya-tanya, kenapa ini kok diizinkan dalam hidup saya? Tapi gilirannya kita diberkati, dapat undian hadiah, undian 1 miliar. Ada orang ngasih kita mobil, ngasih uang ratusan juta. Kita, wah terima kasih Yesus, kok baik. Kok nggak bertanya, kenapa kok saya dapat ini? Betul nggak? Ini kesaksian diri saya. Saya kalau mengalami hal yang buruk, saya tidak pernah bertanya, kenapa ini terjadi? Kalau saya bertanya, hanya untuk koreksi diri. Ketika cucu saya, Gil, itu dipanggil Yahweh di hari pertama dia lahir, saya hanya mempertanyakan diri saya, ini apa hikmat yang harus saya petik dari kejadian ini? Hikmatnya apa? Hikmah itu adalah hikmat yang diperoleh melalui suatu fenomena, namanya jadi hikmah, ya. Jadi hikmah dengan hikmat itu beda, tapi saudara kembar, nggak bisa pisahkan. Hikmahnya apa? Ketika hikmahnya itu saya temukan, maka saya beroleh hikmat. Gitu ya? Oh ini. Nggak pernah hal yang paling buruk terjadi dalam hidup saya nggak pernah itu mempertanyakan dia, nggak pernah. Tapi kalau hal yang bagus terjadi dalam diri saya, berkat-berkat jasmani dan sebagainya, orang memberi saya uang, jemaat memberi saya uang, saya selalu bertanya, mengapa ya orang itu kok memberi saya uang? Mengapa ada orang yang puluhan tahun setia memberi saya berkat, kok bisa ya? Itu selalu saya bertanya. Tapi kebanyakan manusia tidak seperti itu, saudara. Kebanyakan orang Kristen itu mempertanyakan kalau sesuatu yang negatif, buruk, menyakitkan terjadi. Tapi kalau yang enak-enak, wah terima kasih ya, kok baik. Kenapa saudara tidak mempertanyakan? Lalu saudara mulai berpikir, aku ini tidak layak. Ku tak layak menerima semuanya. Aku tidak layak menerima semua kebaikanmu. Aku layak disakiti. Aku layak menderita karena banyak taburanku di masa laluku yang sangat buruk. Kalau aku menuai yang buruk, itu ku terima dengan hati yang rela. Banyak manusia tetapi tidak sadar akan taburannya. Karena banyak orang menabur itu lupa, tidak pernah berpikir. Saudara, saya sangat senang dengan lagu Yesus selalu menolongku. Tapi ingat, ketika dia selalu menolong, apa benar dia selalu menolong kita? Saya katakan, pasti dia selalu menolong kita. Bukan sekedar menolong, bahkan dia turut merasa bersama dengan kita. Ketika kita sakit, dia juga sakit.
Karena dia ada di dalam kita. Ketika kita senang, dia ikut senang. Ketika kita menderita, dia turut menderita. Tetapi ada bertanya, kalau dia selalu menolong saya, mengapa pertolongan tidak kunjung datang? Masih ingat khotbah saya tentang Hagar? Jangan takut. Masih ingat? Ketika Hagar lari meninggalkan Abraham dan Sarah, lari karena dia tidak tahan akan penindasan yang dilakukan oleh Sarah kepada dirinya. Ditemui oleh malaikat Yahweh. Sarah, Hagar, kemana kamu? Apa yang kamu lakukan? Aku lari, aku menderita, aku tidak bisa ditindas, gak tahan. Yahweh bilang apa? Aku akan menolong kamu. Aku akan menolong kamu. Oke. Jadi tindasannya disingkirkan? Tidak. Kembali. Relakan dirimu untuk ditindas oleh Sarah. Karena aku berjanji akan memberkati anakmu, keturunan. Setiap tindasan, setiap penderitaan mengandung janji berkat. Itu banyak orang tidak mengerti. Setiap penderitaan apapun, kalau dia selalu menolong kita, seringkali dia menolong justru dengan tidak menolong kita. Apa? Ulangi. Seringkali dia menolong kita justru dengan tidak menolong kita, membiarkan kita dalam penderitaan. Bisa ngerti? Ini banyak yang keliru ketika menyanyikan lagu Yesus selalu menolongku. Nah, kenapa gak ditolong? Dia menolong seringkali melalui justru tidak menolong kita. Dia ingin mengubah karakter kita melalui penderitaan kita. Dia ingin memberi waktu agar kita menuai apa yang kita tabur di hari-hari yang lalu, supaya hutang kita lunas. Sehingga ketika kita diberkati, maka diberkati tanpa hutang lagi. Bayangkan kalau saudara diberi uang 1 miliar, tapi saudara harus bayar hutang di bank 1,1 miliar. Apakah 1 miliar akan membuat saudara bersuka cita? Bisa? Tidak bisa. Saya akan bersorak ketika saya dapat 1 miliar, tapi saya nggak punya hutang sama sekali. Itu sebabnya banyak orang ditolong, dikasih uang berapapun, ya nggak bisa seneng-seneng. Karena ini bayar hutang ini, entek malah kurang. Saudara, itu yang Yahweh tidak mau itu terjadi dalam hidup Hagar. Ya, pemain musik maju ke depan. Musim akan selalu berganti, kasih Yesus tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Jemaat silakan ke depan. Ku yakin Yesus memberkati. Ku yakin Yesus melindungi. Burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Yesus tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Yesus memberkati. Ku yakin Yesus melindungi. Burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Pelayan macam silakan. Yesus selalu menolongku,
Dia mengenyangkanku. Yesus selalu menolong, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Terima kasih. Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah dikembalikan untuk kemuliaan-Mu. Semua yang memberi karena kasih akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Berkati saudara kami akan membagikan tubuh dan darah Yesus Masiah. Puji syukur hanya untuk Engkau, kemuliaan hanya bagi Engkau. Bapa Bisa Yahweh Yesus Masiah. Demi nama Yesus Masiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, tetap abadi, tak akan berubah selama-lamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Yesus memberkati, ku yakin Yesus melindungi. Burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku yang akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Yesus selalu menolong. Silakan kami berdiri. Selalu menjagaku, tak sehelai rambutku yang akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah dagingku, tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini, sebab barang siapa memakan roti ini, yaitu dagingku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya." Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yesus Masiah kita makan.
Haleluya, terima kasih. Haleluya. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya, lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yesus Almasih kita minum. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih semua mengucap syukur. Terima kasih karena Kau melayakkan kami menikmati tubuh dan darah anak domba Elohim. Karena Engkau menyelamatkan kami dengan kasih abadi. Karena Kau menebus jiwa kami, menjadikan kami milik kesayangan. Terima kasih Bapa. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah. Diberkati seluruh jemaat yang akan meninggalkan tempat ini. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Almasih yang memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus membaru sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yesus Almasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian oleh Tuhan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat jaminan. Terima kasih buat jaminan-Mu. Shalom. Yesus memberkati. Haleluya. Musim makan selalu berganti, tetap abadi, tak akan berubah selama-lamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Yesus memberkati, ku yakin Yesus melindungi. Burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku yang akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Yesus selalu menolong. Silakan berdiri. Selalu menjagaku, tak sehelai rambutku yang akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
Dia mengenyangkanku dan melihara seluruh hidupku.